Ya, assalamualaikum, bismillah, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai pharmacovigilance. Jadi pharmacovigilance itu bagian dari studi farmakoepidemiologi. Kemudian ya kita sebelumnya perlu mengenal pharmacovigilance itu apa. Jadi lebih ke monitoring efek samping obat dalam jangka panjang, seperti itulah istilahnya adalah seperti itu. Jadi pharmacovigilance itu bukan hanya science of adverse drug effect saja, tapi menurut WHO pharmacovigilance itu adalah science, jadi ilmu dan juga aktivitas yang berhubungan dengan deteksi, kemudian assessment, penilaian, terus understanding, tentang pengenalan gitu ya, dan juga prevention atau prevensi, tindakan preventif untuk gimana caranya tidak terjadi adverse drug reaction atau adverse effect atau problem-problem lain terkait dengan obat, yang terkait dengan obat. Jadi itu WHO itu mendefinisikan lebih ke ilmu dan aktivitas. Jadi ilmu dan kegiatan gitu ya. Kegiatan dalam rangka itu intinya mencegah yang namanya adverse drug reaction pada obat. Setelah obat itu nanti beredar di masyarakat, di pasien, dan digunakan oleh banyak orang. Nah, ini adalah, jadi pharmacovigilance itu adalah sistem pelaporan kejadian-kejadian yang yang tidak diharapkan, kejadian yang tidak dikehendaki terkait penggunaan obat secara spontan. Nah, itu adalah sistem pelaporannya. Jadi sistem pelaporan monitoring efek samping obatnya itu seperti apa. Nah, ADR definisi dari WHO, adverse drug reaction itu adalah respon terhadap obat di mana unintended dan noxious, kemudian unintended dan juga terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia sebagai terapi profilaksis, diagnosis, atau terapi penyakit, atau modifikasi dari fungsi fisiologi. Jadi problem-problemnya itu terkait dengan adverse drug reaction itu adalah termasuk yang minor adverse drug reaction atau reaksi obat yang tidak dikehendaki yang minor, dan juga excluding error as a source of adverse effects. Jadi excluding error karena sumber dari adverse effect-nya. Kemudian definisi menurut Dictionary of Pharmacology and Allied Topics itu adalah exclude minor adverse reaction dan juga harmful atau significant unpleasant effect yang disebabkan oleh obat pada dosis yang dikehendaki untuk efek terapeutik atau untuk profilaksis atau untuk diagnosis, yang mana mengingatkan akan reduksi obat atau dilakukan withdrawal atau penarikan obat, kemudian dilakukan pelaporan adverse drug reaction ini, sehingga di masa depan itu gimana caranya biar tidak terjadi adverse drug reaction atau kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki dari penggunaan obatnya. Nah, problemsnya adalah ini ada excluding error as a source of adverse effect. Jadi di luar, jadi
di luar error dari yang disebabkan oleh adverse drug reaction-nya itu di-exclude ya, itu tidak termasuk definisi dari adverse drug reaction. Kemudian definisi dari Edward and Aronson 2000 itu ada proposed definition of adverse drug reaction itu adalah appreciably harmful atau reaksi-reaksi yang tidak nyaman gitu ya, yang dihasilkan dari ini penggunaan produk-produk medisin, produk-produk obat, di mana predict hazard from future administration ya, di mana nantinya tuh dengan adanya pelaporan adverse drug reaction itu diharapkan di masa depan itu bisa dilakukan prevensi atau specific treatment terhadap reaksi kejadian yang tidak dikehendaki dari obatnya itu ya. Adverse drug reaction tuh kalau menurut Edward and Aronson definisinya tersebut itu. Kemudian kalau menurut WHO adverse drug reaction itu adalah respon terhadap obat di mana jelas dan juga unintended. Unintended itu adalah yang tidak dikehendaki, yang tidak diharapkan, di mana terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia atau pada pasien. Jadi nanti kalau WHO itu adalah monitoring centernya itu adalah di Uppsala. Tapi ini Ibu Ibu memberitahu tentang bagaimana pharmacovigilance atau pelaporan monitoring efek samping obat itu secara internasional atau mengacu pada WHO. Nah, bagaimana dengan pharmacovigilance di Indonesia atau monitoring efek samping obat di Indonesia itu bagaimana gitu. Nah, ini perkenalannya, overview-nya adalah sebagai berikut. Jadi kegunaan monitoring efek samping obat itu adalah Badan Pengawasan Obat itu nanti dia yang mempunyai authority untuk menilai hubungan kausal obat dengan gejala yang dicurigai sebagai keluhan efek samping obatnya. Dan ini berdampak pada peredaran dan penandaan obatnya. Kemudian juga kegunaan MESO untuk perusahaan farmasi itu kegunaan monitoring efek samping obat untuk perusahaan farmasi itu adalah untuk pengamanan investasi yang telah ditanamkan dalam pengembangan dan penelitian obat baru. Dan ini juga berdampak pada keamanan obatnya. Kemudian untuk sisi akademiknya, ya, kegunaan monitoring efek samping obat untuk sisi akademik itu adalah untuk menguji suatu hipotesis, analisa struktur kimia obat atau golongan obat. Nah, misalnya monitoring efek samping obat simetidin itu dilakukan karena struktur kimianya mirip dengan metiamid yang telah ditarik karena menyebabkan agranulositosis. Nah, gimana caranya biar simetidin ini di monitoring efek sampingnya, apakah menyebabkan agranulositosis atau tidak, karena mirip dengan metiamid ya struktur kimianya. Nah, untuk form dan buletin meso dari Badan POM itu ada form monitoring efek samping obat nasional dan ada buletin monitoring efek samping obat nasional dari BPOM dan itu terbitnya 1 tahun 2 kali dan tersedia dalam bentuk elektronik. Nah, tipsnya ini bisa dari via google.com, kemudian nanti ke buletin berita efek samping obat di site pom.go.id. Nah, kemudian bagaimana sih cara pharmacovigilance di Indonesia atau cara monitoring efek samping obat di Indonesia itu adalah yang pertama laporan insidental. Nah, itu biasanya dikemukakan pada pertemuan-pertemuan di rumah sakit atau adanya laporan kasus yang ada di koran atau di majalah atau di berita-berita dan tidak dapat tersebar dengan cepat karena tidak ada organisasi nasional yang mengatur. Jadi di Indonesia ini belum ada organisasi nasional yang mengatur tentang monitoring efek samping obat.
Kemudian pengendalian efek samping obat yang diduga itu sangat tergantung pada motivasi masing-masing klinikusnya. Kemudian ada laporan sukarela yang dikoordinir oleh pusat dan disebut sebagai laporan spontan. Dan ini diminta melaporkan efek samping obat pada praktek sehari-hari. Nah, cara monitoring efek samping obat di rumah sakit itu adalah dengan laporan intensif, yaitu kelompok dokter, perawat terlatih, ahli farmasi itu mencari dan mengumpulkan tentang efek samping obat. Dan itu populasinya tertentu dan terbatas hanya di rumah sakit saja. Dan datanya nanti yang terkumpul akan dianalisis oleh tim ahli. Nah, kemudian bisa juga laporannya lewat catatan medik, yaitu pengumpulan datanya melalui riwayat penyakit serta pengobatan yang diterima dari bermacam sumber. Nah, mungkin dikerjakan di tempat di mana pelayanan mediknya itu lengkap, terorganisir dengan baik dan fasilitas komputer yang canggih. Nah, itu biasanya di rumah sakit swasta yang internasional ya. Kemudian ada juga laporan wajib, yaitu ada peraturan yang mewajibkan setiap petugas kesehatan itu melaporkan efek samping obat di tempat tugas atau di praktek sehari-hari. Nah, itu dulu ya pendahuluan mengenai pharmacovigilance menurut WHO seperti apa, kemudian pharmacovigilance di Indonesia seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan membahas monitoring efek samping obat yang lebih detail di pertemuan yang selanjutnya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.